Jadi Pramono Anung ini calon PDIP atau calon istana sekarang ya? Bukan calon titipan Pak Jokowi lewat Ibu Mega. Ketika Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak tadi Mas Pram cerita. Itu bagaimana Mas Pram memahami tawa Jokowi? Karena banyak spekulasi nih Mas Pram. Ketika Mas Pram cerita, Pak Jokowi tertawa ketika disebut Mas Pram akan dimajukan Jokowi. Ada yang bilang, wah ini tertawa senang karena akhirnya skenario istana berhasil. Ini orang titipan Jokowi nih yang akhirnya PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan bersama Rano Karno menjadi gubernur dan calon gubernur dan kemudian berubah. Apakah perubahan itu karena ada tekanan ke PDI Perjuangan? Ya, inilah suatu elemen surprise. Bagaimana juga Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas sebagai seorang politisi, negarawan dengan pengalaman yang sangat lengkap. Maka Mas Pram memberikan suatu solusi terbaik bersama dengan Mas Rano Karno untuk Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen disilahkan. Baik, terima kasih Bu Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan voice sekarang tidak terlalu bertabrakan. Nah Bu Alfian, kita mendapatkan kabar kan bahwa PDIP mengusung paslon kota kosong Bu Alfian. Kayaknya orang-orang yang mengamati situasi politik ya yang dicalonkan oleh PDIP ini hanya sekedar numpang lewat untuk kalah. Nah, tapi Bu Alfian, sebelum saya ada beberapa hal yang ditanyakan, mungkin nggak atau apa potensi nggak Bu Alfian PDIP ini bisa mengalahkan minimal Ridwan Kamil lah untuk sesi awal ini? Apa respon Bu Alfian pengusungan Pramono Anung dan Dul atau Rano Karno? Silakan. Kalau dari saya ya, secara logika demografi dan logika sosiologi politiknya, susah untuk menang. Ya, pertama kelompok santri, kelompok titisan pitung pitulung dan terah politik Betawi itu kan adalah terah politik kaum santri. Terus terang saja itu yang pertama. Itu jumlah mereka tuh susah-susah diganggu-ganggu tuh ketemu angka 30 sampai 35% untuk Jakarta. Ini saya baru mendengarkan penjelasan riset tentang elektabilitas dari 3 orang atau 3 pasang yang mungkin muncul. Untuk Betawi itu 30% itu udah nggak mungkin ke PDIP, itu udah pasti menurut logika menurut riset. Nah yang kedua, Pramono Anung ini kan sebetulnya menimbulkan satu pandangan yang agak misterius gitu. Satu sisi orang ini kan masih menjadi kepercayaan Pak Jokowi, dia masih ada di istana. Di sisi lain dia masih pengurus PDIP. Nah, maka orang berpikir ini orang sebetulnya bagian daripada istana atau bagian dari PDIP. Malah kita membacanya sebagaimana analisa saya. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam konteks politik tauhid, perspektif tauhid, sebetulnya ini adalah persoalan yang tidak terlalu aneh. Karena boleh jadi ini merupakan satu pertanda bahwa sesungguhnya permusuhan mereka hanya permusuhan taktis, bukan permusuhan ideologis. Ini mungkin jadi perhatian buat Bung kameramen, karena setelah Betawinya saja nggak mungkin ke PDIP, nanti kita lihat Ridwan Kamil dan Suswono-nya bagaimanapun kan ada satu sisi, kalau memang dia muncul kan dia Golkar struktural dengan PKS struktural akan milih dia. Nah, kalau PKS kultural itu tetap masih marah. Makanya fenomena keberadaan kemudian Pramono Anung dengan Rano Karno itu menurut saya tetap akan ada di urutan ketiga. Urutan pertama adalah Anies Rashid Baswedan dengan pasangannya. Nah kembali ke pertanyaan tadi Bung Kameramen dari awal kota kosong. Ya Pramono Anung bagaimanapun juga nggak mungkin terang-terangan mengalahkan orang yang diusung oleh Presiden. Karena Presiden kan sampai tanggal 20 bulan Oktober, katakanlah tanggal 19 Maghrib dia masih Presiden.
Tapi tanggal 20 jam 23.59 dia masih presiden. Itu kalau bahasa ini kan. Iya. Nah, kasus pelantikan tanggal 20 itu berarti kalau udah lewat ini berarti dia bukan presiden lagi. Pramono Anung tetap harus tanda tanya. Dia itu dimunculkan sebagai titik kompromi Megawati dengan Jokowi, atau justru memang aliansi taktis yang sudah dibuat jangka lama sebagai permainan curang yang dikenal dengan deception game. Dalam teori politik itu ada permainan curang yang kita tidak bisa melihat ini dengan sekelebat. Jelas ada sesuatu yang jelas. Seluruh pihak kalang kabut dengan fenomena Anies gitu aja. Kalang kabut karena ketakutan, kalang kabut karena sudah berhitung 2029 nggak akan bisa bergerak kalau Anies jadi gubernur hari ini. Ya kalau dari saya sebagai orang yang aktif dalam pergerakan politik, saya ingin melihat kepada Allah lah kita mengembalikan segala urusan. Dan kepada kerja keras jihad hari inilah sampai jam 11 malam kita akan mengantarkan Pak Anies untuk mendaftar dengan wakil siapapun. Anies Rashid Baswedan, Bismillahirrahmanirrahim, saya Alfian Tanjung mendukung agar beliau maju dengan wakil siapapun yang tentunya muslim atau muslimah. Ya. Kita tidak akan pernah kompromi pemimpin yang tidak seiman. Ini orang mau bilang identitas kayak, orang mau bilang apa kayak, begitu. Ya, Bung Alfian, kalau kita simak Twitternya Said Didu, dia memposting dugaan kenapa PDIP akhirnya gagal ya memajukan Anies, karena di 27 Agustus KPK periksa keponakan Megawati Rian Dediano terkait kasus DJKA. Nah mungkin kayaknya kereta api gitu kali ya. Nah tapi menurut saya sepakat juga dengan tweet Instagram Bung Alfian, yaitu Bung Alfian ucapkan syukur mungkin Pak Anies menolak jadi kader merah, dan mudah-mudahan Pak Anies dapat jalan lain ya Bu Alfian. Nah Bu Alfian, kalau kita simak beberapa berita tentang PDIP Bu Alfian atau Pramono ini langsung ada rilisan dari TV One bahwa Pramono ini sampaikan Pak Jokowi dorong saya maju Pilgub Jakarta. Nah ini satu poin Bu Alfian. Yang kedua, Jokowi tantang Pramono turun ke 12 lokasi sehari jika menang di Pilgub. Nah, jadi memang saya lihat Jokowi ini satu sisi ingin menjegal Anies supaya tidak diusung PDIP, kemudian ingin memperbanyak jumlah pembagi. Jadi memang ada niat untuk benar-benar Anies jangan sampai naik. Nah ini respon Mualfian? Kalau jumlah pembaginya banyak, apakah jika tetap Anies maju, akan kemungkinan kans Anies menang juga, Bu Alfian? Silakan. Anies akan menang, karena warga PDIP yang di Jakarta juga banyak yang anak-anak santri. Mereka guru-guru mereka, saya ketemu kok anak-anak PDI di bawah, mereka gubernurnya Anies gitu. Nah mungkin sedikit Bung Kameramen soal PDIP. PDIP ini sebenarnya punya beban hukum yang berat. Secara akumulatif selama kurang lebih 10 tahun personifikasi Jokowi kan personifikasi PDIP. Ada berapa triliun tuh ya, dari berbagai kasus, dari siapa tuh yang menghilang itu siapa nih Bung Kameramen? Harun Masiku. Nah, Harun Masiku, ada yang gubernur Kalimantan Barat, banyak kasus. Tapi yang Bung Kameramen dan pemirsa perlu tahu adalah kasus BLBI. Ya, BLBI itu merupakan sebuah kasus yang menyasar pada Megawati. Ketika persidangan mulai memanggil Laksamana Soekardi dan kemudian mengarah kepada pihak-pihak yang lain, itu sudah mengarah kepada Megawati. Dan BLBI masih jadi kartu truf untuk mengunci Megawati sebagai orang yang punya hubungan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam delik korupsi. Jadi PDIP sebenarnya juga sangat tidak sehat. Kalau dari saya ingin mengatakan Said Didu mungkin memunculkan hal-hal yang teranyar yang beliau sampaikan. Tapi secara arsiparis, secara kasus hukum PDIP ini memang udah nggak layak ada kok. Menurut saya juga secara ini kasusnya terlalu banyak. Mungkin Bung Kameramen ingin memberikan stressing lain, saya persilahkan. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini, fokus kita membahas tentang PDIP usung kota kosong. Jokowi dorong Pramono, jegal Anies.
bukti Anies tolak jadi kader merah. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, kalau hari ini ternyata Pak Anies ada jalan insya Allah maju Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian untuk masyarakat Bu Alfian untuk agar tenang, untuk agar sabar, dan juga kalau misalkan kemungkinan Pak Anies akhirnya tidak maju Bu Alfian karena lewat pintu mana mungkin sudah ditinggal oleh Jokowi, untuk pesannya closingnya silakan Bu Alfian. Ada 3 ya. Pertama memang betul ya, asumsi Bung Kameramen atau pandangan tentang kota kosong, ya jelas lah. Pramono Anung dengan siapapun atau Pramono dengan Rano Karno pun tentu jadi kota kosong. Itu kan hanya sekedar penyembelihan massal, karena bagaimanapun akan nggak sanggup menghadapi orang yang secara dominan memilih untuk pasif dan untuk golput kalau bukan Anies maju. Nah, kalau Anies jadi muncul, harus Anies masuk dalam proses pendaftaran. Ini saya berharap juga jangan euforia, segera lakukan pembagian tugas, karena bagaimanapun kelompok-kelompok mafia, kelompok-kelompok begal konstitusi, mereka sudah menyiapkan banyak trik ya, kelompok-kelompok ya para oligarki itu segala macam. Nah, terus ketika Pak Anies tidak maju, tidak jadi, menurut saya jangan dibilang itu hari kiamat. Pak Anies perlu melakukan kerja-kerja sebagaimana program Desak Anies, atau lakukan kerja-kerja edukasi politik yang mempunyai daya pancar yang kuat. 3 atau 5 tahun nggak lama kok. Ketika ada usulan untuk membentuk partai baru, menurut saya bisa didiskusikan. Diskusikan misalnya Pak Anies menjadi ketua partai yang ada. Ya, bisa saya usul misalnya kalau memang bisa dibahas di Rakernas besok ini, Partai Mas Rubi, ayo coba tawarkan Pak Anies jadi ketua umum. Kenapa tidak? Pak Anies kan kakeknya juga dulu Mas Rubi kok. Nah, ketika nanti Pak Anies bersedia dengan pendekatan, dengan penjelasan, dengan logika, dengan status hukum yang ada, clear sudah. Dan ini berarti untuk 3 tahun ke depan Mas Rumi akan melakukan kerja-kerja politik, dan saya akan membersamai dalam artinya sesungguhnya. Jadi kalaupun tidak dicalonkan, jangan lalu ngambek atau terus kemudian hilang dari peredaran, tidak boleh. Pak Anies seorang yang punya kualitas SDM yang sangat diakui oleh banyak pihak, harus terus jalan. Dan saya secara doa dan optimisme, tanggal 29 sampai menjelang jam 12 malam nanti, insya Allah Pak Anies akan menjadi salah satu orang yang terdaftar dalam proses menjadi calon gubernur dengan wakil gubernurnya. Dan tentu ini semua berserah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.